penting buat Anda yang hadir hari ini yang mungkin ada mental block, dan juga bisa Anda gunakan sebagai mentor, upline, untuk membantu tim Anda pasti akan ketemu banyak sekali orang yang punya mental block. Ya, 1:7 itu Bapak Ibu ya. Satu orang yang nggak punya mental block itu menghadapi 7 orang yang punya mental block. Ya, jadi downline Anda kemungkinan besar itu punya mental block. Jadi Anda bisa menggunakan materi hari ini untuk membantu mereka. Tapi nomor satu yang perlu dibantu adalah diri kita dulu. Oke? Kita ini mungkin juga berjuang mengatasi mental block kita masing-masing. Maka materi hari ini itu sangat penting. Dan ini permintaan banyak sekali teman-teman yang minta melalui ya WhatsApp ataupun melalui DM ke IG Guru MLM Official, minta diberikan khusus topik ini. Bagaimana mengatasi mental block ya, karena memang banyak orang mengalami mental block, terutama di bisnis MLM ini ya, yang kita akan bahas siang hari ini. Oke, kita mulai. Apa itu mental block? Mental block adalah suatu keyakinan yang membatasi seseorang untuk mencapai tujuan. Jadi mental block itu keyakinan, tapi keyakinan yang salah. Keyakinan yang tidak mendukung kita, yang menghambat kita. Itu namanya mental block. Jadi kalau Anda punya satu keyakinan, yang mana keyakinan itu menghambat Anda untuk sukses, itu namanya mental block. Contohnya misalnya, Anda pengen sekali sukses di MLM, tapi mental blocknya Anda merasa, wah saya nggak bakat di MLM, saya nggak pandai bicara. Ya, itu namanya apa? Mental block. Nah, keyakinan bahwa saya nggak pandai bicara, saya nggak bisa meyakinkan orang, saya nggak bakat di MLM itu benar atau enggak? Itu salah, teman-teman. Karena MLM nggak butuh bakat. Sekali lagi ya, MLM nggak butuh bakat. Saya nggak pandai bicara, nggak bisa meyakinkan orang lain. Ingat, MLM tidak perlu pandai bicara, meyakinkan orang lain. Ini adalah hal yang keliru. Kalau MLM butuh keyakinan, butuh kemampuan meyakinkan orang lain, itu nggak bisa diduplikasi, teman-teman. Nah, banyak sekali orang yang ngomong aja, nggak meyakinkan, nggak pandai bicara, tapi mereka bisa sukses di MLM. Karena di MLM itu yang dibutuh itu adalah rajin, orang presentasi yang banyak. Dan selama pengalaman saya belasan tahun di dunia MLM, saya nggak merasa loh bahwa Ibu saya meyakinkan orang, saya hanya menemukan orang yang tepat. Dan untuk menemukan orang yang tepat itu saya banyak presentasi. Jadi kuncinya adalah banyak presentasi, rajin. Tapi saya malas, saya nggak rajin. Nah, itu juga mental block. Karena semua orang rajin kalau dia tahu apa yang dia inginkan. Tidak ada orang yang malas, yang ada orang yang tidak termotivasi. Belum ketemu aja impiannya. Kalau dia ketemu impian dan dia yakin MLM bisa mewujudkannya, dia otomatis rajin. Orang yang malas tadi tiba-tiba rajin, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda bilang saya malas, itu juga mental block. Nggak pandai bicara, mental block. Saya terlalu tua, terlalu muda, itu semua mental block. Jadi mental block itu fiktif. Nggak ada itu, Bapak Ibu. Ya, dan itu menghambat Anda untuk sukses di MLM. Kebanyakan dari kita pasti ingat cerita mengenai gajah yang sedari kecil, gajah itu diikat tali, seutas tali, dipantek, seperti di gambar. Kalau gajah masih kecil, tali itu bisa menahan dia untuk kemana-mana. Jadi waktu kecil, gajah yang diikat kakinya itu mencoba untuk pergi kemana-mana dan tidak bisa, karena talinya mengikat kakinya. Dan gajah masih kecil, tenaganya belum besar. Dipantek kayak gitu aja, dia nggak bisa kabur. Nah, seiring gajah itu besar sampai badannya udah segitu, mental block sudah terbentuk di pikiran gajah itu bahwa selama ada seutas tali di kakinya, dia nggak akan bisa kemana-mana. Jadi gajah ini yang sudah mental block, dia nggak coba untuk kabur. Ingat loh teman-teman, kalau gajah sudah besar seperti ini, yang diikat di kakinya itu bukan rantai. Itu hanya seutas tali yang dipantok, kayak dipatek kayak gitu di tanah. Dia mau kabur tuh gampang banget, tinggal hentak kakinya udah, talinya udah putus. Tapi mental block di pikiran gajah itu, dia nggak mungkin bisa kabur karena ada tali di kakinya. Oke, kita semua sudah tahu. Bahkan ada cerita yang didramatisir, saya nggak tahu itu benar atau enggak ya, ketika sirkus kebakaran, gajah ini nggak kabur sampai mati kebakaran. Padahal dia mau kabur gampang aja. Tapi gajah ini meyakini sesuatu yang salah, mental block, bahwa ada tali di kakinya, dia nggak akan bisa kemana-mana. Gajah itu mati terbakar. Saya nggak tahu itu didramatisir benar atau tidak terjadinya, saya nggak tahu.
Tapi poinnya adalah mental block itu mengerikan, Bapak Ibu. Ya. Jadi batasannya itu bukan di kemampuan, bukan di fisik, tapi di pikiran. Ya. Nah, kita sudah sering dengar cerita ini, bahkan kita juga pernah dengar juga ya, pernah di-sharing oleh networking guru ketika membahas materi tentang trauma ya, tentang the pike syndrome. Ada sejenis ikan namanya ikan pike. Ini ada videonya di Google ya, teman-teman googling aja. The pike syndrome itu ada videonya. Ini eksperimen dari seorang profesor yang ingin mempelajari perilaku manusia, tapi dia eksperimennya dengan hewan. Ya, ini dengan ikan. Jadi ada sejenis ikan namanya ikan pike itu ditaruh di akuarium. Lalu di akuarium itu dikasih makanannya ikan-ikan kecil yang ditutupi pakai tabung dari kaca seperti itu. Lalu ikan pike ini berusaha untuk memakan ikan kecil ini karena dia udah lapar kan. Tapi setiap dia mau mematok ikan kecil ini, moncongnya terhantam sama terbentur dengan tabung kaca, kesakitan. Berkali-kali seperti itu. Dia udah lapar banget. Setiap dia menyerang ikan kecil itu, moncongnya kesakitan karena membentur kaca. Berulang-ulang seperti itu. Sampai ya, berjam-jam kemudian ikan pike ini udah lapar banget, tapi moncongnya sakit, dan akhirnya dia udah nggak mau coba. Ikan itu kelihatan udah nggak mau matok ikan kecil itu lagi, dan dia hanya ada di dasar akuarium itu hanya diem aja. Mental block sudah tercipta di pikirannya. Nah kali ini teman-teman dalam eksperimen itu tabung kaca diangkat sehingga ikan kecil ini sekarang berseliweran di sekitar ikan pike itu. Udah nggak ada kaca yang membatasi. Jadi ikan pike ini kalau mau makan tinggal santap aja. Tapi ini menarik, ikan pike itu sama sekali nggak mau menyentuh mangsanya. Dia diam aja. Berarti mental block sudah tercipta di pikiran ikan ini bahwa dia sudah coba berkali-kali itu ikan nggak bisa dia makan. Fata morgana, khayalan itu ikan ya. Jadi, dan dalam eksperimen itu, ikan pike ini mati kelaparan. Oke? Mati kelaparan. Gara-gara apa matinya? Mental block. Yang tercipta di pikirannya bahwa dia tidak mungkin bisa makan ikan kecil itu karena dia sudah coba berulang-ulang dan gagal. Akhirnya trauma dia ya, ikan trauma. Trauma itu sama dengan mental block ya Bapak Ibu ya, sudah terbentuk mental blocknya. Saya nggak mungkin berhasil, pengalaman masa lalu mengajarkan seperti itu. Ikan pike ini mati kelaparan gara-gara mental block. Makanya saya bilang ini mengerikan banget mental block ini. Menghalangi dan menghambat banyak orang untuk sukses. Nah, maka hari ini kita belajar ya Bapak Ibu ya, bagaimana supaya Anda tidak mental block. Nah, di dunia MLM, apa akibat mental block? Akibatnya apa sih kalau Anda punya mental block? Ini beberapa hal yang bisa terjadi dengan Anda yang mengalami mental block. Nomor satu, Anda jadi malu, sungkan untuk nawari MLM. Jadi Anda ketika mau nawarin teman Anda agak negatif sedikit, Anda sudah mundur, sungkan. Nanti dia negatif lagi ya. Nanti saya tawarin kalau dia nggak suka gimana? Itu Anda punya mental block ini. Kita punya satu keraguan terhadap bisnis MLM. Bisnis MLM ini kontroversial, banyak yang negatif. Jadi kita malu nawarin orang. Boro-boro nawarin teman, nawarin orang yang levelnya di atas kita lebih mengerikan lagi. Anda nggak berani sponsoring up. Itulah akibat dari mental block. Anda masih nggak pede dengan MLM. Anda mungkin menganggap MLM itu bisnis yang nggak terlalu bagus gitu. Anda masih ragu lah, ragu. Mungkin Anda sudah join tapi masih ragu. Sehingga ini yang membuat Anda nggak pede, sungkan, malu. Apalagi sponsoring up. Wah, ini orang udah sukses ya, saya nggak berani nawarin MLM-nya. Paling Anda sebatas nawarin produknya aja. Nah, ada lagi yang punya mental block terhadap produk. Ya, nggak yakin dengan produk Anda sendiri, sehingga Anda malu, sungkan nawarin ke teman-teman Anda. Ya, jadi itu akibat yang pertama. Kemudian Anda juga gampang down, gampang baper, gampang stres, dan gampang terpengaruh menjadi negatif. Alih-alih Anda meyakinkan orang lain, malah Anda sendiri yang terpengaruh jadi tidak yakin. Ya baru presentasi ditolak 5 orang, lalu Anda yang tadinya semangat mulai ragu. Benar nggak sih ini MLM? Jangan-jangan saya terjebak lagi jalankan bisnis yang nggak benar. Tuh kan 5 orang teman saya menolak. Jangan-jangan saya salah ini.
Anda gampang sekali terpengaruh negatif, bukannya mempengaruhi orang lain, malah gampang terpengaruh. Nah, itulah mental block. Ya, di dalam alam bawah sadar Anda nggak yakin dengan bisnis MLM, sehingga gampang sekali down, gampang sekali terpengaruh negatif. Ya, itu akibat mental block. Nah, kemudian tercetus nih orang-orang yang punya mental block, yang ragu-ragu dengan bisnis MLM, yang nggak yakin, itu kata-kata yang keluar itu kata-kata penuh keraguan, seperti kata mungkin, cukup, lumayan. Bukan berarti nggak boleh kita menggunakan kata mungkin atau cukup, tapi harus dengan konteks yang tepat. Tapi kalau Anda misalnya lagi presentasi bilang, Pak, ini bisnis mungkin bagus, atau bisnis ini cukup bagus. Apa artinya Bapak Ibu? Kalau Anda bilang bisnis ini cukup bagus, artinya nggak terlalu bagus, betul nggak? Kenapa nggak hilangkan kata cukup aja? Bisnis ini bagus. Kalau Anda masih sungkan untuk bilang bisnis ini bagus sekali, atau bisnis ini sangat bagus. Kalau Anda nggak berani bilang bisnis ini sangat bagus, bilang aja bisnis ini bagus. Jangan tambahin kata cukup. Bisnis ini cukup bagus. Kalau Bapak jalankan, mungkin Pak, Bapak bisa ini, mungkin, sekali-sekali, mungkin, cukup. Itulah kata-kata penuh keraguan yang muncul dari orang yang sudah ada mental block. Saya pernah ngalamin ini Bapak Ibu, dulu ada satu leader saya, leader loh Bapak Ibu, jadi dia sudah pernah punya bisnis yang cukup besar, lalu akhirnya bisnisnya drop, mentok, dan dia berbulan-bulan tidak bisa sponsori orang. Bayangkan ya, seorang leader yang punya bisnis yang cukup besar, dia udah bisa sponsori belasan orang tadinya, lalu tiba-tiba berbulan-bulan nggak bisa sponsori orang. Saya penasaran, saya ikut dia presentasi dan saya perhatikan dia presentasi. Banyak sekali kata-kata ragu ini. Mungkin, cukup, lumayan. Nah, saya tahu ini mental block-nya kena. Ya, saya coba perbaiki apa sih yang membuat kamu ragu. Saya ngobrol sama dia. Sehingga akhirnya keluarlah hal-hal yang membuat dia ragu terhadap bisnis MLM. Dan itu kita pecahkan masalah. Ya, jadi akibat mental block orang gunakan kata-kata penuh keraguan tanpa sadar. Ya, karena dia udah nggak yakin. Nah, kemudian efeknya adalah trauma, nggak berani coba lagi. Ini udah mental block yang parah. Ya, banyak sekali orang yang udah join MLM nggak action, atau udah nggak mau join MLM karena kena mental block ini. Sudah pernah gagal, sudah pernah coba gagal berulang-ulang, dan itu jadi trauma. Akhirnya nggak berani coba lagi, nggak berani join lagi, atau join pun nggak action karena takut begitu mau action, aduh pernah gagal dulu, kayaknya saya nggak bisa deh. Mental blocknya udah parah banget, jadi trauma. Dan kerjanya juga sedikit. Jadi orang-orang yang kena mental block, Bapak Ibu, walaupun dia bilang, yes, saya mau 30 presentasi, apa yang terjadi? Ternyata nggak nyampe 30, bahkan nggak nyampe 15. Presentasinya cuma 10, bulan depan presentasinya 5, berikutnya lagi presentasi 15, berikutnya lagi 10. Kerjanya terlalu sedikit, itu orang yang kena mental block. Walaupun dia udah bilang sama upline-nya, yes, upline, saya akan gencar, saya akan banyak presentasi, gold eagle, 30 presentasi. Tapi ternyata action-nya nggak seperti itu. Bisa jadi udah ada mental block. Ya, nah, kaitan antara keyakinan dengan yang namanya kerja, itu ada hubungannya. Nah, saya sekarang mau jelaskan ya. Jadi ini akibat mental block tadi ya. Malu, sungkan, gampang down, terpengaruh negatif, kalimat ragu, trauma, kerja sedikit. Nah, sekarang saya mau tunjukkan ada hubungan antara kerja yang sedikit dengan keyakinan. Ya, ini namanya lingkaran keyakinan. Lingkaran keyakinan itu kita mulai dari keyakinan dulu. Anda yakin nggak MLM ini bagus, company Anda bagus, produk Anda bagus, dan Anda bisa? Yakin nggak? Nah, kalau Anda yakin, potensi yang Anda kerahkan pasti besar. Dan kalau potensinya besar, action-nya atau kerjanya pasti banyak. Nah, MLM berbanding lurus hasilnya dengan kerja. Jadi kalau kerjanya banyak, hasilnya pasti bagus. Nah, hasil yang bagus membuat Anda tambah yakin. Tambah besar potensinya, tambah banyak kerjanya, tambah besar hasilnya, tambah yakin. Nah, inilah namanya lingkaran keyakinan. Kenapa orang kaya makin kaya? Orang miskin makin miskin. Karena ini Bapak Ibu, mulainya dari mana? Keyakinan. Nah, bayangkan Bapak Ibu ya, kalau Anda mulai bisnis dengan keraguan, keyakinan yang sedikit sekali, malah cenderungnya ragu-ragu. Bisa nggak sih ya ini MLM ya? Saya bisa nggak ya? MLM saya bagus nggak sih? MLM bisnis yang bagus nggak ya? Kalau Anda mulai dengan keraguan-raguan, keyakinan yang pas-pasan, potensinya besar nggak? Nggak. Orang yang setengah yakin, nggak mungkin dia keluarkan semua potensinya. Dia karena penuh keraguan. Orang kalau nggak yakin, nggak akan keluarkan semua potensinya. Jadi potensinya pasti setengah-setengah.
Disuruh investasi nggak berani, suruh investasikan waktu yang banyak nggak berani. Kenapa? Nggak yakin. Kerjanya sedikit pasti. Nah, kalau kerjanya sedikit, hasilnya bagaimana? Berbanding lurus. Kerja sedikit, hasil sedikit. Nah, karena hasilnya sedikit, tambah yakin atau tambah tidak yakin? Tambah tidak yakin. Nah, kalau tambah tidak yakin, potensinya makin sedikit. Nah, makanya gulung terus. Orang yang memulai bisnis MLM dengan setengah yakin, pasti gagal. Makanya banyak orang yang gagal di MLM. Join gagal. Kenapa? Karena mulai dengan keraguan, mulai dengan tidak ada keyakinan. Sehingga kerjanya sedikit, hasilnya sedikit, tambah tidak yakin. Berhenti. Nah, kalau mau dipotong kompas, mulai dari mana? Ya, banyak orang bilang, kasih saya bukti dulu dong, hasilnya ada, saya baru action. Nggak bisa seperti itu. Itu sama aja kayak petani yang minta, Pak, saya panen dulu, baru nanam. Nggak bisa, Anda harus nanam dulu. Kerja dulu, baru dapat hasil, baru panen. Nah, berarti yang harus dibenarin terlebih dahulu adalah keyakinan. Ini Bapak Ibu, keyakinan ini yang harus dipotong kompas. Anda harus yakin dulu. Makanya mental block dihilangkan. Anda harus yakin supaya potensinya besar, kerjanya banyak, hasilnya banyak, baru tambah yakin. Jadi Bapak Ibu, kenapa mental block ini sangat penting diatasi? Karena kalau Anda nggak mengatasi mental block, Anda nggak akan mencapai hasil yang bagus. Anda berhenti, Anda akan gagal di MLM. Nah, mereka-mereka yang sukses di MLM karena mereka sudah berhasil meyakinkan diri mereka bahwa ini bagus. Ya, mental blocknya mereka hilangkan. Nah, itulah kenapa pentingnya seminar training hari ini, teman-teman. Kita akan bahas A to Z mengenai mental block. Supaya selesai training ini nanti, Bapak Ibu teman-teman udah yakin dengan MLM, udah yakin dengan company Anda udah tahu lah tips untuk membenarkan atau menyingkirkan mental block ini yang membuat Anda tambah yakin. Ya, oke. Jadi Anda harus mulai dengan keyakinan. Keyakinan itu penting. Satu orang dengan keyakinan itu setara dengan 99 orang yang hanya punya minat. Ya, jika punya minat aja nggak kemana-mana. Karena kalau Anda tanya, siapa ingin sukses? Semua orang ingin sukses. Kalau cuma keinginan nggak akan membawa Anda sukses. Keinginan tidak akan menghasilkan komitmen. Ya, impian atau hasrat yang membara atau keinginan yang sangat kuat ditambah dengan yang namanya keyakinan itu yang menghasilkan potensi yang 100% maksimal ya. Nah, sekarang mental block itu adalah orang yang berpegang pada keyakinan tapi itu menghambat. Jadi mental block itu dia percaya keyakinan juga tapi keyakinan yang salah. Keyakinan yang menghambat, oke? Keyakinan yang menghambat ini yang kita mau hilangkan. Itulah yang namanya mental block. Nah, ini penting Bapak Ibu, ini menarik. Kebanyakan orang percaya bahwa kita membutuhkan keterampilan tertentu untuk sukses. Meskipun ini benar, ya memang betul ya Bapak Ibu ya, kita butuh keterampilan tertentu untuk sukses. Namun, perhatikan ini ya, namun seringkali untuk sukses, kita hanya perlu menyingkirkan batasan-batasan fiktif yang sebenarnya semu. Itu Bapak Ibu. Seringkali untuk sukses, kita hanya perlu singkirkan itu mental block. Batasan-batasan fiktif yang nggak ada, yang semu, khayalan aja, itu kita singkirkan, nggak ada mental block, Anda bisa sukses dengan lebih mudah. Memang keterampilan dibutuhkan, tapi di MLM keterampilan apa sih yang sulit? Nggak ada. Keterampilan di MLM mudah dipelajari. Ya, seperti misalnya Anda bilang, Pak, saya buat janji selalu ketahuan MLM. Ya, mungkin Anda cara buat janjinya salah. Kalau Anda sudah diajarkan cara buat janji yang benar, Anda latih berulang-ulang, kalau diulang-ulang, Anda akan menguasai ya alam bawah sadar Anda bikin janji, ketebak ini MLM ya, Anda sudah tahu gimana cara menjawabnya. Kalau orang bilang, Pak, bisa jelasin bisnisnya, Anda udah tahu cara mengatasinya. Ya, mungkin karena Anda nggak tahu cara yang benar. Makanya Bapak Ibu Anda perlu belajar cara membuat janji yang benar. Ya, Networking Guru sudah punya video-videonya, kita sudah sering training juga ya, bagaimana cara buat janji yang benar. Nah, kalau Anda berulang-ulang buat janji yang benar, Anda pasti menguasai cara buat janji. Presentasi apalagi, kalau 10 kali presentasi udah lancar Bapak Ibu. Follow up juga jam terbang, makin diulang-ulang makin Anda kuasai. Jadi tidak ada skill yang sulit di MLM. Semua skill jam terbang. Kalau Anda jam terbangnya tinggi, Anda bisa. Ingat ya teman-teman ya, kita tidak pernah mengajarkan Anda untuk meyakinkan orang lain, karena itu sulit diduplikasi. Kita cuma ajarin Anda cara buat janji, ketemu, presentasi, follow up. Kalau Anda ketemu orang yang tepat, mereka join. Itu Bapak Ibu. Jadi
Anda hanya butuh menyingkirkan mental block, itu aja. Skill gampang dipelajari, ya. Nah, sekarang bagaimana mengatasi mental block? Pertama, Bapak Ibu, kita cari tahu dulu akarnya apa. Apa yang menjadi mental block Anda? Kita cari tahu dulu akarnya. Apa yang membuat Anda ragu saat ini? Apakah bisnis MLM, Anda yakin nggak MLM itu bisnis yang top, yang bagus banget? Seperti saya bilang, MLM adalah keindahan yang tersamar. Kenapa di luar lebih banyak orang negatif? Tapi saya tetap yakin dengan MLM, karena MLM itu keindahan yang tersamar. Bisnis yang sangat indah, tapi tersamar, nggak semua orang bisa melihatnya. Karena banyak orang yang udah blok pikiran, ya nggak mau lihat. Kalau mereka pelajari lebih detail, mereka akan takjub dengan bisnis MLM. Ya, makanya saya sebut MLM bisnis yang keindahannya tersamar. Nah, Anda yakin nggak MLM bisnis yang bagus? Itu poin nomor 1. Kalau misalnya saya sudah yakin dengan bisnis MLM. Oke? Mungkin dengan company Anda masih join MLM ya, wah MLM saya kayaknya nggak bonafit ya, kurang bagus. Barangkali itu mental block-nya. Atau produknya, mungkin Anda kurang yakin dengan produk Anda. Atau diri Anda sendiri. Bisnis MLM udah nggak masalah. Company produk udah nggak masalah. Tapi Anda ragu dengan diri Anda sendiri. Makanya teman-teman kita cari tahu dulu apa masalah Anda. Ragu dengan bisnis MLM? Ragu dengan company atau produk Anda? Atau ragu dengan diri Anda sendiri? Kita cari tahu dulu akarnya. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu. Mulai dari bisnis MLM. Sekarang kita akan paparkan fakta mengenai bisnis MLM. Ini fakta, jadi Anda nggak bisa debat lagi Bapak Ibu. Ya, semoga informasi ini mencerahkan Anda, membuat Anda menyingkirkan keraguan bahwa bisnis MLM ini bagus nggak sih ya? Itu bisa disingkirkan dulu. Oke? Nah, topik ini saya akan dibantu oleh Sadra. Silakan Sadra, Anda silakan share mengenai fakta bisnis MLM. Saya stop share dulu ya.